Saya Sofyan Susilo, kelahiran Cirebon tahun 1956, jadi sudah cukup berumur 66 tahun. Saya mulai sekolah sampai SMA di Cirebon dan masuk university, Parahyangan University, ambil teknik sipil tahun 76 sampai tahun 1981. Setelah itu saya mulai kerja di beberapa perusahaan swasta nasional, dan setelah itu saya mulai usaha sendiri tahun 1988 dan sampai sekarang ya masih tetap berusaha. Orang tua saya kebetulan toko emas di Cirebon. Jadi kakek saya berasal dari China. Ya, saya jadi 3 generasi sudah ada di Indonesia. Pucou namanya. Pucou. Ya, saya kebetulan ambil teknik sipil. Jadi selesai kuliah, saya kerja di perusahaan kontraktor, kebetulan di bidang steel structure. Saya lulus umur 25 tahun, jadi kerja sampai tahun 1988. Saya bikin usaha pertama ya kontraktor kecil-kecilan bersama teman gitu. Ya berkembang. Akhirnya tahun 98 memang stop dulu karena waktu itu ada kerusuhan, krisis di Indonesia. Mulai lagi saya tahun 2000. Saya mulai dirikan perusahaan memakan Padang Salero Jumbo, mulai juga bikin Kokuo refleksiologi, ada dirikan juga kursus bahasa Inggris, waktu itu franchise namanya English First, ada kontraktor juga. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya waktu itu ada beli sebidang tanah yang sekarang jadi Salero Jumbo. Teman-teman waktu itu bicara sama saya, ngobrol, ini mau bikin apa. Mereka umumnya bikin rumah makan saja. Saya pikir ya rumah makan, karena semua orang kan harus makan, pekerja-pekerja. Kebetulan lokasi Salero Jumbo di Jalan Timur nomor 12 itu sekelilingnya memang daerah perkantoran. Saya pikir tadinya mau bikin rumah makan apa, yang kerja rata-rata mereka waktu itu seminggu 3 kali atau 4 kali kalau lunch itu makanan Padang, karena makanan Padang mungkin lebih dari 40 macam, jadi banyak pilihan. Kalau misalnya mereka tidak suka sapi, ada ayam. Kalau vegetarian, dia bisa makan sayur saja. Populer sekali. Kebetulan saya sama istri saya yang sama-sama juga ketemunya kuliah di teknik sipil Parahyangan, punya hobi traveling bersama, makan juga hobi, dan pijat, massage itu hobi sekali. Saya memang buka rumah makan itu karena hobi ya. Utama saya memang di kontraktor karena hobi buka rumah makan. Tapi saya pikir kalau rumah di daerah Menteng sini kan sangat-sangat ya strategis dan cukup bernilai. Jadi saya pikir wah, hobi saya massage dan pijat. Waktu itu tukang massage saya yang biasa langganan saya untuk ikut serta. Saya bikin waktu itu tahun 2000 itu saya bikin cuma 6 kursi. Saya kebetulan dari kecil di Cirebon itu dekat dengan namanya Balongan, daerah Pertamina untuk explore minyak, dan kebetulan banyak sekali dari orang-orang Jepang yang kerja di Balongan. Waktu itu saya masih muda sekali, lihat orang Jepang, saya lihat dia tekun sekali, dia presisi sekali, dia benar-benar bersih dan sempurna menurut saya. Jadi saya pikir Kokuo waktu itu
saya harus bikin satu nuansa Jepang untuk tempat pijat saya. Saya pikir saya harus pilih satu nama untuk Kokuo tapi yang nuansanya Jepang. Jadi saya lihat dictionary waktu itu, saya putuskan saya ambil nama Kokuo yang waktu itu saya lihat di dictionary artinya kaisar atau raja. Ini saya pikir semua orang sama, artinya etnis Indonesia, etnis siapa aja ya. Saya cuma melihat ya, bisnis tuh cuma satu, tekun, sabar ya, tidak terlalu mengharapkan keuntungan, tapi ya supaya bisnis ini jalan. Seperti saya buka Kokuo, saya cuma punya inspirasi bahwa kalau saya pakai nama Jepang dan saya mau ambil customer Jepang untuk bisa percaya dengan massage di tempat saya, pasti yang lainnya dari etnis Korea, etnis China, etnis Indonesia, dia akan datang ke tempat saya. Kita tekun, kita tunggu, mulai saya dari 6 kursi, sekadang tidak ada yang datang. Mulai itu ada yang datang pelan-pelan. Kalau sehari punya tamu 10, wah itu rasanya sudah senang sekali. Lama-lama jadi 20, 30, dan buka lagi cabang-cabang baru. Saya justru sekarang banyak meniru orang Jepang. Misalnya, kalau orang Jepang mau ketemu saya, atau saya mau ketemu orang Jepang, saya lebih baik datang 10 menit atau 15 menit sebelum janji saya. Terus, kalau dia mengadakan meeting, kalau bisa memang tidak satu orang, satu tim, bisa 4 orang, 5 orang. Karena saya lihat yang satu ahli di bidang apa, satu bidang apa, satu bidang apa. Dan itu saya jalankan kalau saya ikut meeting. Saya ikut meeting sama orang yang saya anggap perlu, saya akan bawa 5 orang staf saya atau yang berkepentingan untuk datang hadir seperti kebanyakan orang Jepang. Tapi kalau saya lihat untuk ambil keputusan orang Jepang biasanya agak sedikit lama, karena saya tahu mungkin ya mau yang sempurna. Nah, beda dengan cara bisnis Chinese atau orang Indonesia, terlalu cepat ambil putusan. Itu memang ada bagus, ada tidak bagus. Mungkin pendapat saya yang paling bagus di jalan tengahnya. Jadi jangan terlalu detail, jangan terlalu asal-asalan. Tapi kalau untuk yang udah teknologi lebih tinggi, mungkin harus seperti orang Jepang, sangat-sangat detail. Tapi kalau udah yang mulai dulu ya, itu rasanya sekadang kalau tunggu itu kapan mulainya juga tidak tahu. Contoh, saya juga kebetulan ada usaha sore di depan Salero Jumbo, itu ada bubur ayam parkiran. Saya mau bikin bubur parkiran karena kalau malam hari umumnya orang-orang di Indonesia makan nggak terlalu banyak. Kalaupun makan bukan nasi Padang, tapi lebih ke arah seafood gitu ya. Saya pikir lagi, kalau datang orang tua dan anak-anaknya satu keluarga, orang tua kalau malam tidak mau makan yang berat-berat, mereka akan cari bubur yang makanan ringan. Tapi anaknya atau yang mudanya bisa makan sama-sama, mereka yang satu ambil padang, satu ambil bubur. Nah, waktu buka saya ikut sertakan tim saya. Saya pikir, wah harus temanya A, temanya B, mesti begini, begitu. Kalau saya bukan berarti tidak ada perencanaan. Saya cuma merencanakan lebih ke arah rasa. Tapi konsep yang lebih lanjut saya tidak terlalu pikir. Yang penting enak rasa dulu. Jadi hari itu saya putuskan buka dulu bubur di depan parkiran, namanya bubur parkiran. Saya waktu buka pertama nggak ada namanya. Saya pikir buka saja. Tiba-tiba di hari pembukaan banyak sekali yang datang, karyawan-karyawan dari perkantoran. Ada waktu makan hari pembukaan yang telepon ke temannya, wah saya ada di rumah makan Padang, depannya ada bubur
Di mananya? Dia bilang, di parkiran. Gitu. Jadi akhirnya saya punya ide, wah kalau gitu saya buka saja namanya bubur parkiran. Jadi bubur yang ada di tempat parkir. Ide saya setelah itu saya akan buka, ya kebetulan di sini namanya bubur parkiran Salero Jumbo. Kalau saya nanti ada di gedung lain, misalnya Astra, bubur parkiran Astra. Tapi ya saya nggak terpikir, mendadak saja setelah ada gitu punya ide bahwa nama bubur saya yaitu bubur parkiran. Punya prinsip ya, definisi saya pensiun itu pensiun bukan berarti saya stop seperti karyawan gitu ya. Setelah pensiun stop istirahat, atau mungkin kalau orang Indonesia ada beberapa terus pindah ke kota kecil di kampung. Mungkin kalau saya seperti itu malah cepat sakit. Jadi definisi saya kalau pensiun itu saya tetap masih eksis. Saya bentuk tim saya tidak jadi lagi direktur, tapi saya jadi komisaris. Jadi kalaupun saya lagi ada, saya masih tetap punya kekuasaan untuk mengatur. Tapi kalau saya lagi keluar kota atau keluar negeri traveling, saya bisa serahkan perusahaan saya jalan dengan baik. Kalau saya belum pensiun, kalau tidak ada saya, itu segalanya akan kacau. Tapi saya lagi bikin satu sistem bahwa kalau saya ada atau tidak ada, perusahaan tetap jalan. Itu. Kita urusan to, pero itu yang beda.